Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, pada pertemuan sore ini insyaallah kita akan membahas atau mengkaji artikel baru, tema baru, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kajian dari pembahasan atau pembedahan artikel ini sebagai bekal untuk kita menghadapi masa yang sebentar lagi kita akan mengalaminya, yaitu masa demokrasi atau pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepemerintahan lainnya. Tema artikel yang akan kita bedah pada sore ini adalah bekal untuk umat Islam menghadapi demokrasi. Insya Allah dalam artikel ini pun saya menjelaskan pengertian demokrasi dari para ahli, dari pakar yang berasal dari luar Indonesia. Tokoh-tokoh yang mungkin sering dimuliakan, yang sering dikagumi oleh sebagian di antara kita, meskipun tidak semua. Biasanya tokoh-tokoh nasional atau mungkin tokoh-tokoh yang dia pakar di bidang umum selain dari bidang agama, karena agama mereka pun bukan beragama Islam, mereka memiliki definisi yang sering kita ambil sebagai sumber pengetahuan kita. Sekali lagi, dalam pembahasan ini pun sengaja saya sertakan pengertian demokrasi dari pakar, dari ahli yang bukan dari Islam. Itu menjadi pelajaran untuk kita bahwa ingat, ketika kita mempelajari pembahasan demokrasi menurut Islam, jangan sensitif dulu, jangan alergi dulu. Ekspektasi demokrasi ketika dibahas secara Islam tidak hanya mutlak tidak boleh, haram, dan semisalnya, tidak. Ada penjelasan-penjelasan para ulama yang mengaitkan antara pengertian demokrasi dengan prakteknya yang dipandang dengan sudut pandang Islam. Jadi di sini nanti banyak hal, bukan hanya soal pengertian demokrasi. Justru dari pengertian ini pun kita akan masuk kepada penerapan dari pengertian. Setelah itu kita akan menyimpulkan dari praktek yang ada sesuai ataukah tidak dengan konsep Islam. Baik, bagian A dalam pembahasan ini adalah mengenal demokrasi. Karena di sini hanya pengertian-pengertian yang berasal dari tokoh-tokoh umum, maka saya hanya membacakan sekilas. Silakan teman-teman bisa membaca dan mengulang-ulangnya dengan melihat langsung pada artikel yang sedang kita kaji. Baik. Sumber ini saya ambil dari situs website Wikipedia. Maka terdapat beberapa definisi atau penjelasan mengenai demokrasi dari para ahli. Di antaranya pertama dari Abraham Lincoln. Beliau berkata, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini definisi demokrasi yang familiar, yang sering kita dengar. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua dari Charles Castello, bahwa demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Lalu yang ketiga, John L. Esposito, dia juga berkata, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat maksudnya. Oleh katanya semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Yang keempat, Hans Kelsen. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Langsung kepada pengertian definisi demokrasi yang ke-9, saya percepat. Menurut Samuel Huntington, beliau juga berkata, demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suaranya. Ya. Kita nanti akan coba menyambungkan pengertian-pengertian tersebut dengan pengertian menurut Islam. Baik, kita masuk kepada bagian B, menyikapi demokrasi. Setelah kita mengetahui definisi pengertian dari demokrasi, maka tahapan selanjutnya kita menyikapi demokrasi sesuai pengertiannya. Ketika kita mengenal sesuatu, maka langkah selanjutnya adalah menyikapinya. Dengan kita mengetahui sesuatu itu, kita bisa mengatur sikap kita, mensiasati sikap kita dalam menyikapi hal tersebut. Itu rumusnya. Jadi bukan hanya kenal, tapi dia bisa menyikapinya. Sebagaimana dalam psikologi pun, ketika kita berinteraksi dengan seseorang, kenali dulu karakternya. Dari situ kita bisa tahu bagaimana cara berbicara dengannya, menasihatinya, menyikapinya, dan muamalah-muamalah lainnya. Baik, kita masuk kepada menyikapi demokrasi. Merupakan bagian dari demokrasi adalah serikat, berkumpul, berkelompok, atau mungkin bergolongan. Itu konsep dari demokrasi. Sedangkan serikat di dalam demokrasi ada dua macam. Pertama, serikat dalam politik atau serikat dalam partai. Lalu yang kedua, serikat dalam pemikiran. Nah, di sini pun mulai masuk kepada perincian dari definisi praktek demokrasi. Pertama, kita akan bahas serikat politik atau berkumpul secara partai. Serikat politik atau partai politik adalah membuka peluang bagi semua kelompok atau golongan untuk menguasai umat Islam dengan cara pemilu, tanpa memperdulikan pemikiran dan keyakinan umat Islam. Berarti maksudnya tujuannya adalah penyamaan antara umat Islam, penyamaan antara Muslim dan non-Muslim. Orang-orang yang dia beragama Islam dan yang dia tidak beragama Islam. Ini satu hal yang harus kita tanamkan. Tujuan dari demokrasi atau serikat dalam politik adalah menguasai umat Islam tanpa memikirkan, memperdulikan pemikiran umat Islam yang pemikirannya adalah harus melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram, dan tidak memperdulikan keyakinan umat Islam. Yang ini akan berujung kepada kafir ataukah tidak, mukmin ataukah tidak, muslim ataukah tidak. Berat. Sekali di sini saya ingin menjelaskan, menyadarkan, tentunya dengan menyampaikan ilmu. Dengan teman-teman pelajari ilmu, silakan simpulkan sendiri. Ya. Di sini saya tidak ada kepentingan partai tertentu,
Tidak ada kepentingan kelompok tertentu. Kepentingan saya hanya menyampaikan Islam telah menjelaskan tentang demokrasi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Allah sudah menjelaskan bahwa tidak ada jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Meskipun kepentingan orang-orang kafir untuk menyamai derajat orang-orang yang beriman atau yang dia muslim, yang tujuannya adalah nanti akan menghalangi hak-hak muslim, hak-hak mukmin. Kata Allah, tidak ada jalan untuk kalian mewujudkan harapan tersebut. Allah tutup peluang orang-orang kafir yang ingin memusnahkan orang-orang Islam dengan berbagai macam tipu dayanya, dengan berbagai macam siasatnya. Kita harus yakin, meskipun kita secara media disorot adalah suatu kelompok yang lemah, bahkan sekarang maaf, beberapa bagian kewenangan di kepemerintahan dipegang oleh orang-orang yang bukan dari Islam, meskipun tidak semua, tapi insya Allah Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Yang penting kita terus mempelajari Islam dengan menguatkan iman kita kepada Allah, dengan mempelajari masalah-masalah akidah, masalah-masalah tauhid, dan disiplin ilmu Islam lainnya. Islam akan kuat kalau umatnya berilmu, berpengetahuan. Orang-orang non-muslim saja mereka kuat. Kenapa? Karena pengikutnya, orang-orangnya berpendidikan. Coba kalau nggak berpendidikan, mudah ditipu, mudah diperdaya. Jangan mau kalah. Ayo, kita sama-sama menguatkan pemahaman kita terhadap Islam, yang bukan hanya sekedar untuk sholat, bukan hanya sekedar untuk tidak melakukan zina, tapi lebih banyak kewajiban, lebih banyak pengharaman yang harus kita ketahui. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun?" Maka apakah patut, apakah layak kami menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, itu sama dengan orang-orang yang kafir? Atau adakah kalian yang berbuat demikian, yang berusaha menyamai antara mukmin dengan kafir, berusaha menyamai muslim dengan non-muslim? Bagaimana kalian mengambil keputusan? Quran Surah Al-Qalam ayat 35 dan 36. Di sini Allah sudah makin menekankan bahwa apakah layak Allah menjadikan orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang yang tidak beriman? Apakah Allah layak menyamakan orang yang beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam? Apakah Allah layak menyamakan orang yang beriman kepada Allah sama dengan orang yang kafir kepada Allah? Atau adakah kalian yang berusaha menyamai hal itu, membuat persamaan antara mukmin dengan non-mukmin, muslim dengan non-muslim? Adakah di antara kita yang mau berbuat demikian? Jangan. Allah sudah menekankan, mengecam, tidak ada penyamaan hal semacam itu.
Selain itu, ya, hal tersebut, penyamaan antara hak mukmin dengan hak non mukmin, hak muslim dengan non muslim, itu juga menyelisihi dalil-dalil qat'i yang melarang umat Islam untuk menyerahkan kepemimpinan kepada selain dari umat Islam. Berkaitan dengan pelarangan-pelarangan hal semacam ini pun, itu ada kaitannya bahwa Islam melarang umat Islam untuk menyerahkan kepemimpinan, kewenangan suatu tempat, suatu daerah, suatu negara kepada selain dari kalangan umat Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin bagi kalian, karena sebagian mereka adalah kepemimpinan bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51. Ayat yang sebenarnya seperti ini sempat ramai diperbincangkan berkaitan dengan kepemimpinan salah seseorang yang tidak beragama Islam. Maka disinilah kesempatan untuk kita mengkaji lebih dalam, apakah berita yang bertebaran berkaitan dengan penafsiran ayat ini atau pengamalan, pempraktekan ayat ini sesuai ataukah tidak dengan konsep Islam yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah ataupun perkataan para ulama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, menafsirkan maksud dari ayat tersebut dengan menukil sebuah kisah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ya, bahwa Umar bin Khattab memerintahkan sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan negara atau pemerintahan itu dilakukan oleh satu orang. Abu Musa memiliki seorang juru tulis yang beragama Nasrani. Abu Musa pun mengangkatnya, melantiknya untuk mengerjakan tugas tersebut, menugaskan perintah Umar kepada orang tersebut. Umar bin Khattab pun melihat hasil kerja dari juru tulisnya Abu Musa yang beragama Nasrani, kagum, takjub, karena hasil kerjanya bagus, rapi. Maka Umar berkata, hasil kerja orang ini bagus. Bisakah orang ini yang mengerjakan ini didatangkan dari Syam untuk membacakan laporan-laporan tersebut di hadapan kami? Ingin ketemu langsung untuk mempresentasikan hasil kerjanya tersebut. Abu Musa menjawab, dia tidak bisa masuk ke tanah haram. Umar bertanya, mengapa? Apa karena dia junub? Maka Abu Musa menjawab, bukan, karena dia seorang Nasrani. Kita lihat praktek dari ayat tersebut dengan praktek yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Umar ketika takjub dengan hasil kerja seorang pejabat, seorang anggota kepemerintahan, rapi,
bagus, sesuai harapan. Tapi ketika tahu ternyata status si anggota pemerintah tersebut atau status dari orang yang mempekerjakan bagian dari pemerintahan tersebut adalah beragama Nasrani, Umar berkata, dan menegurku dengan keras sambil memukul pahaku, lalu berkata, pecat dia. Umar lalu membacakan ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa yang di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 132. Ilustrasinya begini. Untuk memahami, karena ya orang yang mengambil pemimpin bukan dari Islam itu termasuk kepada golongan yang bukan Islam, atau perintah umat Islam untuk menjadikan orang-orang di antara umat Islam sebagai pemimpinnya. Karena ya, pemimpin itu akan sama seperti yang dipimpinnya. Ilustrasinya begini. Kira-kira sosok hewan apa yang pantas menjadi pemimpin kelompok bebek atau barisan bebek yang sedang berjalan? Ya. Di antara daftar calon pemimpin yang berhak memimpin anggota bebek, mungkin ayam, atau mungkin tikus, kucing, kambing, atau bebek. Mana di antara 5 kandidat hewan yang berhak menjadi pemimpin dari kelompok bebek? Kucing, ayam, beda jenis. Kambing? Tentu tidak. Yang paling pantas dan sesuai kelompok bebek adalah sosok bebek itu sendiri. Mau itu yang kecil atau besar, tetap bebek adalah kandidat yang paling tepat untuk memimpin kelompok bebek. Sebagaimana kelompok kambing ketika berkerumun, maka dia akan mengikuti sosok kambing yang ada di depannya, yang mengarahkan arah kemana mereka pergi. Itulah yang dimaksudkan dari ayat yang dibacakan oleh Umar, atau ayat yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa orang-orang yang memilih seseorang yang bukan dari agama Islam, maka mereka termasuk dari bagian mereka. Yang pantas memimpin umat Islam adalah umat Islam, sesuai satu jenis, satu frekuensi, kan gitu. Ini pelajaran bahwa ketika kita bisa memikirkan satu hal yang kecil, bisa jadi hal kecil itu bisa menjadi gambaran untuk kita bisa menyikapi hal yang besar. Kita pasti tahu kelompok bebek pasti akan dipimpin oleh bebek lagi. Tidak mungkin oleh ayam, meskipun mungkin bentuknya hampir sama, ukurannya hampir sama. Kambing pun akan menjadi pemimpin kambing, bukan malah menjadi pemimpin sapi. Meskipun begitu sebaliknya. Cari yang sama. Cari yang
satu frekuensi agar nyambung. Suatu yayasan ketika membutuhkan sosok kepala yayasan, kira-kira ketika ada pergantian kepemerintahan atau pengurusan yayasan tersebut, kira-kira apakah mereka akan mengambil orang dari luar yayasan tersebut untuk menjadi kepala atau ketua yayasannya, ataukah dipilih dari anggota yayasan yang ada? Jawaban yang tepat adalah mengambil orang-orang yang berada di yayasan tersebut untuk menjadi sosok ketua yayasan. Gak akan mengambil dari orang luar yayasan, karena dikhawatirkan nanti tidak sepaham, tidak satu frekuensi, beda prinsip, yang ujung-ujungnya nanti perbedaan ini akan menjadi bumerang untuk yayasan tersebut, akan pecah, akan bubar. Tujuan dibuatnya yayasan tersebut tidak akan tercapai. Adanya perbedaan akan memunculkan perpecahan. Adanya gesekan sering memunculkan perselisihan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya'a tsumma la tunsarun." Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka, dan sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Ketika kita memilih sosok orang zalim, salah satu ciri orang zalim adalah dia bukan beragama Islam, karena dia menzalimi ketentuan Allah menciptakannya. Dia menzalimi ketentuan status diciptakannya dia. Bukankah seorang ketika dilahirkan dia beragama Islam di atas fitrahnya, kenapa dia malah keluar? Salah satu penisbatan zalim adalah kepada orang-orang kafir, orang-orang yang bukan beragama Islam. Ketika kita memilih orang-orang yang bukan beragama Islam, itu sama seperti yang Allah maksudkan, cenderung kepada orang-orang yang zalim. Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk tidak boleh cenderung kepada orang-orang zalim. Apa sebabnya kita nggak boleh cenderung kepada orang zalim, kepada orang yang bukan beragama Islam, bukan pada orang yang adil, yang menyebabkan kita akan disentuh oleh api neraka. Dan kata Allah, dan sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong selain dari Allah, kemudian kalian tidak akan diberikan pertolongan, disebabkan kita tidak cenderung kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, malah kita cenderung kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada dua kubu, kubu A sama kubu B. Ketika seseorang memilih kubu B, maka dia tidak akan mendapatkan fasilitas dari kubu A. Ketika kita menaiki kereta ekonomi, maka tidak akan bisa merasakan fasilitas di kereta eksekutif. Begitupun sebaliknya. Pilih salah satu. Kita mau mendapatkan pertolongan Allah, maka cenderunglah kepada orang-orang yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Tapi kalau kita malah cenderung kepada orang-orang yang tidak Allah ridhoi, yang tidak Allah cintai, konsekuensinya kita akan disentuh oleh api neraka dan tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Kalau Allah nggak tolong kita, siapa yang mau menolong kita? Tidak ada. Tidak ada, jamaah. Tadi surah Quran surah Hud ayat 113. Di ayat yang lain Allah menekankan kembali, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma antum
qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil orang-orang yang di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan, menjadi pemimpin kalian, karena mereka tidak akan henti-hentinya menimbulkan keburukan bagi kalian. Mereka menyukai sesuatu yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan sesuatu yang disembunyikan oleh hati-hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian memahaminya. Quran Surah Ali Imran ayat 118. Ada satu realita yang unik dan sesuai dengan ayat ini. Pertama kata Allah, wahai orang beriman, lagi-lagi ini saudara orang yang beriman, bukan orang-orang yang tidak beriman. Janganlah kalian ambil orang-orang yang di luar kalangan kalian, di luar kalangan orang-orang yang beriman, menjadi teman kepercayaan kalian, menjadi pemimpin kalian. Kenapa orang percaya dimaksudkan adalah kepada pemimpin? Karena ketika kita memilih seseorang untuk memimpin kita, contoh dalam safar, sebagaimana perintah Nabi SAW, ketika kita bepergian jauh 3 orang, tunjuk salah satu di antara kita menjadi pemimpin, penunjuk jalan, penentu kebijakan dan kewenangan lainnya. Karena ketika kita menjadikan seseorang sebagai pemimpin kita, itu maksudnya adalah kita menyerahkan kepercayaan kepadanya untuk memutuskan permasalahan yang akan terjadi di antara kita. Kan begitu? Mana ada kita memilih seseorang tapi kita nggak percaya, ya kan? Kita aja kalau nggak percaya sama orang, mana ada kita nitipin kendaraan kita kepada dia? Kan nggak mungkin. Dengan kita menyerahkan atau menitipkan barang berharga kita, itu tanda kita percaya. Mengamanahkan kepemimpinan itu adalah suatu kepercayaan yang sangat besar. Jadi sekali lagi kata Allah, janganlah kalian mengambil orang-orang, memilih orang-orang di luar kalangan kalian, di luar kalangan orang-orang yang beriman sebagai orang kepercayaan atau sebagai orang yang akan memimpin kalian. Kenapa? Karena mereka tidak akan berhenti menimbulkan keburukan bagi kalian. Mereka menyukai sesuatu yang menyusahkan kalian. Sekarang saya mau tanya, apakah sekarang pengurusan KTP KK mudah? Jawabnya susah. Apakah sekarang adanya dana pencairan untuk UMKM? Ada yang mengatakan nominalnya sekian juta. Apakah pencairannya mudah? Jawabnya tidak. Perlu antri, perlu proses. Ini kan demokrasi. Mereka menyelimuti kesusahan untuk rakyat dengan kalimat demokrasi. Memang kalimat itu sebetulnya sesuai, searah. Karena memang tujuan demokrasi adalah memimpin umat Islam, menguasai umat Islam tanpa memikirkan keyakinannya, tanpa memikirkan kebutuhannya, keadaannya. Itulah demokrasi. Sebagaimana penjelasan di awal yang sudah saya sampaikan. Ya, sekarang serba susah. Bahkan sekarang ada slogannya apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan begitu. Kan seharusnya kenapa kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kan begitu harusnya. Sedangkan kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, ya, pada saya memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kita memang ingin dimudahkan selalu urusannya oleh Allah di dunia, mudahkan urusan orang lain. Tapi karena pertanyaan, ada orang yang dia beragama Islam, masuk ke demokrasi, akhirnya mereka menjalankan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan umat Islam,
menyulitkan saudara-saudara sesama muslim. Jadi masalah kan? Ya khawatirnya nanti imbas menyulitkannya itu kepada pribadi mereka. Saya yakin tidak ada satupun orang yang di dunia ini hidup ingin dipersulit hidupnya. Tidak ada. Ngurus KTP aja pengennya dipermudah. Ya kan? Lalu kita sok-sokan menyulitkan orang lain. Ingat, bukan hanya hukum pidana pemerintahan saja yang berlaku pasti terjadi. Hukum Allah pasti akan terjadi juga. Bahkan akan mutlak. Kalau hukum pidana bisa negosiasi. Ada negosiasi suap menyuap, selesai urusan. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak ada negosiasi untuk keringanan hukuman bagi kita yang melarang perintah Allah Azza wa Jalla. Pasti akan berlaku sesuai konsekuensi yang sudah Allah sampaikan melalui Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kata Allah, dan telah nyata kebencian dari mulut mereka. Mereka tuh gak suka sama kita. Dan kita harus tahu sesuatu yang disembunyikan di hati mereka itu jauh lebih banyak yang tidak mereka sukai dalam hatinya terhadap kita daripada apa yang mereka ucapkan terhadap kita atau mereka lafadzkan, mereka ucapkan kepada sesama mereka. Ketika kita pernah mendengar orang muslim, orang-orang kafir yang mempunyai tujuan tidak baik untuk umat Islam melalui demokrasi, sesuatu yang disembunyikan dalam hatinya berupa ketidaksukaannya kepada kita itu jauh lebih besar daripada apa yang diucapkannya. Apa nggak cukup dengan realita yang ada membuat kita sadar, sudahlah, kalau memang negara kita harus menjalankan sistem demokrasi, maka solusinya adalah memilih kandidat yang pertama beragama Islam. Itu dulu yang harus kita perhatikan dalam pembahasan ini. Karena nanti ada syarat-syarat yang lainnya akan kita akan bahas selanjutnya. Ini pun sebagai penekanan bagi pemirsa yang menyimak bahwa sesuai apa yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika Islam membahas demokrasi tidak mutlak tidak boleh. Ada di situ penjelasan yang membuat kita bisa lebih bijak menyikapi demokrasi, lebih selamat dalam berdemokrasi. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah, wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir." Kata Allah, janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya atau pasti lepaslah dia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri dan terhadap siksaannya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Quran Surah Ali Imran ayat 28. Sekali lagi, Islam selalu memberikan solusi untuk umatnya dalam keadaan apapun, di zaman apapun. Kata Allah, janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin. Janganlah kita yang beragama Islam mengambil tokoh, mengambil sosok yang bukan beragama Islam sebagai pemimpin kita. Apapun skalanya, mau itu skala desa, mau itu skala kecamatan, mau itu skala kabupaten, mau itu skala provinsi, bahkan skala negara pun tidak boleh. Termasuk yang hal kecil, RT RW pun harus diperhatikan. Karena mereka yang akan memberikan kebijakan-kebijakan untuk kita. Mereka yang akan mengurusi urusan kita. Ketika kita berbicara kepemimpinan, bukan hanya pemerintah, bukan hanya presiden, semua status termasuk dalam yayasan, kepala sekolah, ketua yayasan, ya kan?
ketua lembaga, ketua instansi dan semisalnya. Sama. Harus orang yang beragama Islam. Minimal itu. Itu dulu. Nah, harus kita perhatikan dalam pembahasan ini. Kenapa sih kita nggak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kita, apapun bentuknya, skalanya? Karena dengan kita memilih orang-orang yang bukan beragama Islam sebagai pemimpin kita, kita akan lepas dari pertolongan Allah. Kita nggak akan lagi ditolong oleh Allah. Kita nggak akan lagi mendapatkan bantuan Allah. Ketika kita tidak mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah saja kan menes. Yang lain dapat kok saya nggak dapat, ya gitu. Apalagi kita posisinya sama seperti mereka, dalam posisi miskin misalkan, ya dalam keadaan kurang. Sekarang kalau kita lihat saudara-saudara Muslim kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan bantuan Allah, sedangkan kita tidak, apakah nggak lebih ngenes, nggak lebih sedih? Sedangkan bantuan Allah tuh jauh lebih besar daripada bantuan pemerintah untuk kita. Bantuan pemerintah sifatnya berkala, nggak setiap hari, ya kan? Dan mungkin jumlahnya juga tidak besar. Ini hal yang benar-benar harus kita pahami. Ya. Jadi jangan timbulkan ego dulu. Dengar pemerintahan, dengar demokrasi. Udahlah, jangan dengerin, itu pasti akan melarang kita untuk memilih, nyoblos. Enggak. Tutup dulu ego kita. Ayo kita sama-sama duduk. Kita kaji, kita belajar bersama. Karena masih banyak pengetahuan Islam yang kita belum ketahui. Ketika kita ingin masuk kerja, melamar kerja, tapi ternyata ketika kita mengirimkan lamaran kerja kita, di situ tertulis pendidikan formal kita hanya sebatas SMP, sedangkan yang dibutuhkan adalah minimal pendidikan sederajat dengan SMA. Diterima atau ditolak lamaran kita? Ditolak langsung. Untuk bekerja, untuk melakukan hal dunia saja, pendidikan harus sesuai. Pendidikan harus tinggi, kan gitu? Semakin tinggi pendidikan formal, semakin besar peluang untuk kita bekerja. Semakin tinggi kedudukan yang akan kita dapatkan dalam suatu pekerjaan. Ya, setidaknya meskipun SMA dibutuhkan, paling bagiannya apa? OB kan gitu ya, office boy, bagian bersih-bersih. Atau cleaning service misalkan. Jarang instansi yang mencari kandidat kepala bagian yang pendidikan minimal SMA. Tidak ada. Sekarang kita mau masuk ke suatu tempat yang lebih besar manfaat yang kita dapatkan daripada kita melamar suatu pekerjaan di suatu instansi, yaitu ketika kita ingin masuk surga. Layakkah kita masuk surga sedangkan status pendidikan agama kita, jejak pendidikan agama kita cuma sebatas ketika MD, ada sadidiyah ketika SD ataupun SMP? Gak pernah hadir ke kajian. Kalaupun ikut kajian, hanya kajian tematik. Kalaupun ikut kajian yang ustadznya terkenal. Kalaupun ikut kajian ngantuk. Kalaupun ikut kajian gak pernah nyatet ilmu. Bedakan antara menyimak dengan kitab dengan mencatat faedah. Yang Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk kita dalam menuntut ilmu adalah mencatat setiap ilmu yang kita pelajari. Ustadz yang menjelaskan apa yang itu memang kita belum tahu atau kita sudah tahu, catat. Yang sudah tahu bisa menjadi pengingat kembali, menguatkan kembali pemahaman kita terhadap hal tersebut. Bagi yang belum tahu, itu menjadi ilmu yang baru untuk kita amalkan. Kalau menyimak kitab, apa faedahnya? Coba deh kita berpikir. Apakah layak kita masuk surga dengan pemahaman agama kita yang masih
dangkal. Ya masih sedikit. Salat aja masih belum becus kita gitu kan. Wudu aja kita masih belum sesuai sunnah. Doa-doa harian aja kita belum hafal. Selesai sholat saja kita nggak tahu mau masuk surga. Itu namanya mimpi di siang bolong. Semua orang yang beragama Islam punya peluang masuk Islam. Tapi apakah kita tidak mau masuk Islam tanpa hisab? Langsung masuk tanpa harus mendapatkan konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Gak apa-apa, yang penting kita masuk surga. Iya. Pilih mana? Masuk ke suatu instansi tanpa adanya training, atau dengan masuk ke instansi tanpa training? Tanpa training lah. Jangan berkilah. Fokuskan untuk introspeksi diri. Kurangi berkilah. Kurangi ngeles. Kalau salah, akui kita salah. Masih mending kita sadar sekarang. Masih ada waktu yang Allah telah berikan untuk kita bisa memperbaikinya, daripada kita memanfaatkan waktu yang ada untuk ngeles, akhirnya nggak sadar-sadar mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena seseorang akan meninggal sesuai keadaannya, sesuai dengan kebiasaannya. Berdasarkan ayat tadi, surah Ali Imran ayat 28, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk menjadikan orang kafir sebagai orang dekat atau orang kepercayaan. Padahal ada orang yang beriman. Kecuali jika orang-orang kafir telah menguasai mereka, sehingga umat Islam menampakkan kebaikan kepada mereka dengan tetap menyelisihi mereka dalam masalah agama. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Tafsir At-Tabari halaman 6825. Ya, ini yang saya maksudkan. Ada pengecualian dalam demokrasi ini. Ketika suatu keadaan sudah parah dan orang-orang kafir sudah menguasai umat Islam, setiap bagian kepemerintahan yang penting sudah diduduki, sudah ditempati, sudah diberikan kewenangannya kepada orang-orang kafir, dan tidak ada pilihan lain pada saat itu untuk kita memberontak, dalam artian menyelisihi perintahnya. Mau tidak mau kita harus mengikutinya. Maka di sini kata Abdullah bin Abbas, kita boleh menyetujui, memilih mereka, atau mengikuti arah kemauannya dengan syarat tetap menyelisihi mereka dalam masalah agama. Kalau masalah dunia, kita boleh ikut-ikut saja, ya kan? Seperti sekarang kita harus bayar ini, bayar itu, terus melakukan ini, melakukan itu. Maka selama itu masalah dunia, nggak masalah. Tapi ketika masalah agama, mereka sampai melarang kita untuk sholat, maka jangan diikuti. Jadi dikatakan melarang kita memilih orang kafir itu pun tidak mutlak. Dikatakan kita mematuhi pemerintahan yang kafir pun kita tidak mutlak. Ada perincian di situ. Inilah indahnya Islam. Islam sudah menjelaskan dengan adil, tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lembut, pertengahan. Ya. Inilah yang dimaksudkan dari oleh Allah Azza wa Jalla tentang memelihara diri dari sesuatu yang
ditakuti dari mereka. Karena kalau kita berontak, khawatir malah membahayakan diri kita. Sekali lagi, dampak dari serikat adalah menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan perselisihan. Ya, kenapa? Karena kalau udah berkelompok, dia akan mengklaim orang-orang yang di luar kelompoknya itu tidak benar. Orang-orang yang di luar kelompoknya itu salah. Orang-orang yang di luar kelompoknya itu sesat. Kan begitu? Karena sudah ada fanatisme di situ. Ini pun nasihat untuk kita sebagai penuntut ilmu, jangan berkelompok dalam belajar. Ketika guru yang kita duduk di majelisnya akidahnya lurus, pemahaman dia terhadap agama itu lurus, kemudian manhaj, cara mereka mengamalkan agama ini pun lurus, akidahnya selamat dari penyimpangan, manhajnya lurus dari kekeliruan, duduk, ambil ilmunya. Mau dia dari daerah manapun, mau dia lulusan sekolah manapun, mau dia pernah duduk di ustadz manapun, selama dia seorang muslim yang berakidah benar, dia layak untuk kita ambil ilmunya. Misalkan demikian. Karena kalau udah berkelompok, jadi nanti jatuhnya seperti demokrasi, serikat. Kita berkumpul, berkelompok sesuai partai. Menyalahkan sana, menyalahkan sini, tapi lupa menyalahkan diri sendiri ketika salah. Ya, ada temannya yang duduk di kajian ustadz yang lain disalahkan. Ini satu hal yang harus kita pahami, ternyata serikat yang bagian dari demokrasi itu akan memunculkan perpecahan. Karena yang jelas akan muncul benih-benih fanatisme, ta'asub, ya, fanatik. Di sini tidak boleh fanatisme kepada seseorang, kepada kelompok, kepada instansi, itu tidak boleh. Makanya Islam ini bukan komunitas. Islam itu bukan instansi. Islam itu bukan lembaga. Islam hanya sebagai cara untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, menjadi orang-orang yang saleh. Jadi jangan pecah-pecah. Ya, bukan berarti menyelisih perintah Nabi atau menyelisih sabda Nabi, bukan. Karena ada sekarang sebagian di antara kita berasal dari yayasan yang berbeda, berasal dari masjid yang berbeda, akhirnya saling tuding sana, tuding sini, saling menyalahkan sana, menyalahkan sini. Inilah dampak buruk dari serikat di dalam demokrasi. Jangan sampai praktek ini terjadi dalam majelis ilmu, muamalah kita sesama muslim. Jangan. Cukup orang-orang kafir saja yang merasakan dampak dari demokrasi ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Quran surah Ali Imran ayat 105. Jangan ikuti langkah, jangan ikuti cara orang yang memang di situ di antara mereka sudah bercerai-berai, berselisih. Ya, makanya kita lihat kalau udah masuk demokrasi itu banyak perselisihan, banyak perpecahan. Buktinya apa? Adanya demo. Disebabkan apa? Karena berserikat. Karena mereka dari demokrasi.
Apa sih dari pengertian demokrasi? Menguasai umat Islam tanpa memperhatikan keadaan dan pemikirannya. Padahal salah satu pendapat definisi dari salah satu tokoh dunia tentang demokrasi itu kan, para pemerintah adalah orang-orang kepercayaan rakyat. Dan rakyat mempercayai mereka untuk mewujudkan harapan rakyat. Tapi kalau pendapat atau kebijakannya tidak mewujudkan kemauan harapan rakyat, ya jelas akan menjadi perpecahan. Kalau kita ingin negeri kita aman dari demo, dari pemberontakan, satu caranya, pilih di antara umat Islam sebagai pemimpin kita, apapun skalanya, apapun kedudukannya. Karena hanya orang-orang Islam yang akan paham tentang Islam, akan mengerti tentang Islam, yang akan satu frekuensi dengan kita. Selain itu, Allah juga berlepas diri dari mereka. Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Quran surah Al-An'am ayat 159. Jadi kalau ada di antara kita yang beranggapan bahwa berserikat dalam berdemokrasi ini hanya dalam program politik saja, bukan dalam sistem, atau disamakan dengan perbedaan mazhab fikih di antara para ulama, maka realita yang sudah ada dan sudah terjadi saat ini sangatlah berbeda dengan anggapan tersebut. Dan ternyata realita ini juga membantah anggapan tersebut. Jadi kalau ada di antara kita beranggapan bahwa serikat dalam demokrasi itu hanya sebatas politik aja kok bahasnya gitu, tidak, itu bohong. Buktinya dampaknya dirasakan oleh kehidupan masyarakat. Ya, bahan baku serba mahal, adanya kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat. Kan bukan soal intern saja di antara politik mereka yang terjadi, tapi berdampak juga kepada orang-orang di bawahnya, orang-orang di luarnya. Jadi kalau sudah membahas demokrasi, itu bukan masalah lingkup intern politik partainya saja, bukan hanya sistemnya saja. Itu akan merambah, akan dialami, akan dirasakan juga untuk rakyat dengan berbagai macam lini kehidupannya. Apa penyebabnya? Karena hal tersebut, serikat tersebut, kebijakan-kebijakan tersebut, atau karena program tersebut, setiap partai, setiap golongan politik memunculkan pendapatnya, memunculkan keputusannya bukan berdasarkan hukum Allah, tidak menimbang sesuai Al-Quran, tidak menimbang sesuai As-Sunnah, tidak menimbang sesuai firman Allah, tidak menimbang sesuai sabda Rasulullah. Ini kalau saya memberikan kebijakan ini, bagaimana nih menurut firman Allah nih? Menurut Al-Quran boleh atau tidak? Menurut Rasulullah boleh atau tidak? Timbangan keputusannya sesuai akalnya, bukan sesuai Al-Quran ataupun hadis ataupun As-Sunnah. Ini yang menyebabkan kebijakan-kebijakan sekarang sering memunculkan permasalahan baru, demo, pemberontakan, karena diputuskan tanpa adanya penilaian dari Islam, dari Allah dan Rasulnya. Sekarang begini,
Kalau ketua yayasan memutuskan atau membuat suatu keputusan kebijakan untuk yayasan dengan sepihak tanpa melibatkan para pembina yayasan, tanpa melibatkan para pengawas di yayasan tersebut. Kan di struktur yayasan kan ada pembina, pengawas, ketua di bawahnya kan. Pembina, pengawas, ketua kan gitu ya. Baru anggota-anggota yang lain. Nah, kira-kira kebijakan ketua yayasan ini akan diterima? Tidak. Karena dia tidak menimbangkan keputusannya dengan para pembina yayasan. Orang sosok yang lebih tinggi dari dia kedudukannya, lebih besar wewenangnya. Orang ketua akan bisa dikeluarkan kalau pembina ngizinin kan gitu. Tapi ketua nggak bisa ngeluarin pembina kan begitu. Ibaratlah semua kepemimpinan ini statusnya seperti ketua dalam suatu yayasan. Di atasnya ada siapa? Pembina. Di atas para pemimpin ada siapa? Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kalian, yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini. Masa kalian berani memutuskan sesuatu tanpa mempertimbangkan, berkonsultasi kepada yang telah menciptakan kita? Kurang lebih seperti itu ya logikanya. Kalau saja semua kebijakan para pemerintah diputuskan melalui pertimbangan sesuai firman Allah atau sabda Rasulullah, minimalnya dua itu, kalau mau lebih baik dengan pertimbangan perkataan para ulama yang lain, pendapat ulama-ulama yang salih, karena mungkin ada hal-hal kontemporer yang baru yang mungkin baru dibahas para ulama. Insya Allah tidak ada lagi perpecahan di antara kita, tidak ada lagi perselisihan di antara umat Islam. Sudah ada. Mungkin itu satu hal yang harus kita yakini, yang harus kita pahami, bahwa masih banyak ilmu Islam yang kita belum ketahui. Kalau saja diri kita mulai terbina oleh ilmu Islam, oleh syariat Islam, insya Allah hidup kita akan tertata dengan lebih baik, akan lebih melakukan kebaikan daripada keburukan. Dan insya Allah bagian kedua dari penjelasan demokrasi ini atau menyikapi demokrasi ini, yang kedua tentang serikat dalam pemikiran, karena insya Allah alhamdulillah nih serikat tentang politik ya sudah selesai. Insya Allah bagian selanjutnya yang kedua tentang serikat pemikiran akan kita kaji bersama di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang sudah kita kaji menjadi ilmu yang berkah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang salih, agar kita pun menjadi orang-orang yang salih. Karena dengan sudah salih, menjadi salih itu menjadi syarat yang bisa menjadi sebab kita bukan hanya selamat di dunia, tapi insya Allah akan selamat juga di akhirat dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.